Dan benar saja, keesokan harinya di depan warung si Dayat, ia pun sudah didatangi oleh satu skuad tikus yang siap menciken dinerkan Dayat. Buset. Kayak animasi tahun 90-an cuy. Saat itu Dayat yang lari luntang-lantung, dari belakang datanglah tikus yang sangat realistis banget CGI-nya, sampai menggerogoti tubuh si Dayat. Gila, jalan tikusnya lucu banget cuy. Kakinya kayak ngambang gak nginjak aspal. Ketika di rumah, badan Dayat pun kembali mengeluarkan Kaioken yang mungkin sebentar lagi akan berubah menjadi Super Saiya 3, di mana ia kembali lagi kepanasan sampai membuat dirinya terkena genjutsu, karena bisa-bisanya ia malah mengambil nasi bungkus yang ada di tempat sampah lalu mencaploknya dengan lahap. Makan kok dari tempat sampah sih? Kayak tikus aja. Lah, tikus makan dari tempat sampah ya? Bukannya makan dari duit rakyat? Cuaks! Setelah sekian abad makan dari tempat sampah, akhirnya si Dayat pun mulai sadar dan membuka pintu gerbang di hatinya untuk taubat. Karena mulai dari sekarang si Dayat menjual real bakso sapi dan bukan tikus, bahkan menjualnya dengan harga yang lebih murah hingga ia berhasil meraih keuntungan yang gak ngotak banget. Gila, jualan bakso doang duitnya 100-100an? Gak ada duit recehnya cuy. Seperti biasa, setelah mendapatkan cuan yang banyak, tentunya mata batin si Dayat menjadi hilap lagi dan mulai melakukan pendajalan yang lebih ekstrim dengan menjual bakso daging babi hutan. Babi hutan, gila. Hook Rider dipakai bakso. Nah, sang istri yang melihat itu, ia pun langsung membabi buta di sana sampai Dayat mengeluarkan azab passwordnya. Aku itu gak takut sama azab. Hingga Vale pun mengeluarkan kentutnya dan menerjang dengan segarnya, lalu dari atas keluarlah ulti Eudora yang menyambar tubuh si Dayat, membuatnya seakan-akan menjadi The Flash, tapi ini lebih ke The Flash Disc, lalu meng-shootdownkan dirinya sementara. Keesokan harinya lagi dan lagi tubuh Dayat pun mengeluarkan Kaioken dan membuat sekujur tubuhnya kaku seperti terkena stun di mode Creator Cam. Apalagi kini si Dayat berhalusinasi melihat efek CGI yang mengalahkan Marvel Cinematic Miss Universe. Buset Pat, kayaknya lucu kali cuy. Kala itu si Dayat yang dikejar babi dari zaman purba, ia pun sampai lari kabur ke kampung sebelah dan bisa-bisanya ia malah menantang Eudora yang sedang melakukan ulti. After, serang aja. Defeat. Si Dayat yang terkena ulti Eudora, dari atas muncullah batu-batu yang terbuat dari gabus hingga menimpa kaki si Dayat yang sebentar lagi berubah menjadi Super Saiya. Kemudian sang istri yang meminta tolong ke warga, mereka pun mendengar suara jeritan si Dayat yang berada di jurang. Dan sungguh terkejutnya para warga melihat kondisi Dayat yang sedang di smackdown sebuah batu. Gila sih, kalau orang kegedik batu segede gitu mah udah hancur kakinya. Para warga yang baik hati dan suka menabung, mereka pun membawa si Dayat ke rumah sakit dan tertumben banget ini dokter tak langsung memvonis Dayat meninggoy, melainkan memberinya tambahan billing sekitar beberapa minggu. Nah, 1 minggu kemudian setelah sang dokter kematian menonton episode baru Boruto, ia pun akhirnya kembali ke rumah sakit untuk menyatakan si Dayat telah meninggal dunia. Singkat cerita, ketika akan dimandikan, para figuran pun mengeluh jenazahnya mengeras seperti otak Dayat, ya seperti batu. Terlebih lagi para figuran tak sengaja menjatuhkan jenazah Dayat ke tanah, jadinya mereka memutuskan memandikan Dayat di tanah. Nah, ketika proses penggiringan Dayat ke neraka, tiba-tiba muncullah tikus-tikus yang sangat real banget. Wih, apa ini guys? Sehingga para warga pun mempercepat lagi gerakannya untuk kabur dari sana. Namun saat sudah sampai di atas gunung, mereka tetap saja didatangi oleh tikus yang real banget ini. Jadinya salah satu warga disuruh mencari obor untuk mengusir efek yang mematikan ini. Wih, obornya tembus guys, tikusnya hantu kali ya. Ketika melanjutkan perjalanan, tiba-tiba ulti Banteng pun join ke Battle Land of Dawn, menggoyang dumangkan para warga yang tidak berdaya ini sampai membuat jalan menuju ke pemakaman harus tertutup. Buset. Cuman ketutup ranting sekecil gini doang loh. Ini warga letoy kali ya. Alhasil karena jalan yang diblokade itu, para warga pun harus memutar balik menuju hutan berharap melihat kota gaib Saranjana. Tapi apa daya, bukannya kota gaib yang mereka lihat, melainkan seekor Hook Rider yang datang mengejar mereka. Aduh, ini apa sih?
Babi apa kaki kameramen? Nah, ketika sedikit lagi sudah mau sampai makam, apalagi figuran ini sangat lelet sekali jalannya, jadinya si Dayat pun memutuskan menjatuhkan kerandanya, lalu berseluncur ke bawah dengan nos sampai menyenggol Johnson yang sedang ngelok Nana. Di mana keranda tersebut sampai mental masuk ke tengah hutan lagi dengan posisi terlilit ulti Blerick. Dan mungkin pada zaman ini masih zaman batu, belum ditemukan pisau, jadinya para warga di sana menggunakan batu untuk menggeplok-geplok akar tersebut agar mau lepas dari kerandanya. Buset dah, primitif. Lalu saat akar itu sudah hilang, muncullah ulti banteng yang sampai membelah bumi seperti kue apem, sampai keranda Dayat pun masuk ke belahan bumi yang terbelah dan tertanam hidup-hidup. Nah, akibat kejadian yang sangat tidak masuk akal ini, terlebih lagi Pak Ustadz yang bukan seorang avatar pengendali bumi, ia pun menyuruh para warga membiarkan Dayat terkubur di sana karena sangat tidak masuk akal jika mereka harus membelah bumi hanya untuk mencari jenazah si beban keluarga. Hore, tamat. Oke, pesan immortalnya di sini, jangan pernah menantang suhu Eudora Ultimate Ninja Storm berduel, apalagi mengatakan password azab ketika beliau menyerang. Karena